Tadi Bapak Ibu melatih kepekaan Anda. Jadi memang saya tahu tidak mudah karena latihan yang pertama kan. Kadang Bapak Ibu bingung membacanya, kadang bisa sesuai dengan arahan, kadang mungkin tidak. Tapi sekali lagi kesalahan bukan ada pada Anda. Kita namanya baru latihan dan baru belajar. Setuju ya? Tapi teorinya seperti yang saya sampaikan, Anda praktek di rumah. Ya. Kemudian tadi pertanyaan dari Tri, kenapa Tri? Apakah ini bisa melihat pola seseorang ya? Kalau dengan pertanyaan ini tidak bisa, karena pertanyaan ini sudah diarahkan, sudah dikondisikan, gitu ya. Tapi kalau ada pertanyaan yang bebas, pertanyaan Anda bebas dari sini, ada mungkin bisa, ya mungkin bisa. Yang pertanyaan bebas dari sini. Gimana? Ya. VR, visual recall. Nah, karena ini kan ada 3 jenis pertanyaan yang dirancang. Ya, dirancang ini kan ada yang di sini kan yang dirancang untuk ke visual, ada yang dirancang untuk auditori, ada yang dirancang untuk kinestetik. Ya, misalnya Tri kemarin dari mana? Nah, kemudian dia banyak ke visual, ya kemungkinan dia visual. Kalau dia banyak ke auditori, ya kemungkinan dia auditori. Bisa paham ya? Bisa ya? Itu yang pertanyaan tidak dirancang. Kalau ini pertanyaan yang sudah dirancang. Oke, bisa jelas? Jelas? Oke, kalau belum jelas nanti kita jelaskan besok ya di rumah masing-masing. Oke, good. Sekarang tolong perhatikan dulu di sini. Karena ada, ya gimana Pak Haji? Kalau makanya misalnya Oke, yang pertama, kemudian yang paling banyak, yang paling sering. Yang pertama dan yang paling sering. Iya, yang pertama dan yang paling sering ya. Misalnya ya. Ya. kalau yang bohong enggak? Bohong enggak? Nanti Bapak tanya ke yang lain. Yang lain sudah jelas yang bohong enggak? Oke, nanti Pak Supiri tanya ke mereka. Yang ini adalah visual construct, dia mengkonstruk, membuat. Ya, yang bisa pertama ya, bisa akses ke sana ya. Atau akses ke sini. Ini kita harus konfirmasi sekali lagi. Ini cuma satu cara, tapi ada banyak cara untuk mengkonfirmasi kan. Misalnya kalau Anda tanya terus dia marah, berarti dia bisa bohong tuh. Jadi kalau Anda tanya, Pak Sufyadi kemarin di mana nonton? Yakin Bapak nonton kemarin? Kamu nggak percaya sama saya sih? Kemungkinan besar dia bohong, kemungkinan ya. Jadi ini salah satu tool saja. Jadi bukan berarti dengan gunakan ini Anda bisa menyimpulkan, no. Ya, oke, bisa paham Bapak Ibu? Bisa jelas? Oke, kemudian sekarang kita akan cepat sekali Bapak Ibu. Sebelum nanti kita break untuk sholat asar ya. Oke ya, ini sudah harus belum kan? 15-20 menit lagi masih bisa? Bisa ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan kepada Anda tentang fasfobia terapi ya. Jadi ada fobia-fobia. Ya, kalau Anda fobia ular, kemudian fobia apa lagi? Fobia tikus ya. Kecoa gitu ya. Nah, ini bisa diterapi dengan fasfobianya. Itu ada di halaman paling belakang ya, halaman paling belakang. Di halaman paling belakang. Ya, 87 ya, halaman 87, 86 ya. Ya, 86, langkah-langkahnya 87. Tetapi Bapak Ibu saya akan itu adalah salah satu cara, bisa gunakan itu atau Anda bisa gunakan juga yang ada di papan sini. Ya. Semua bawa handphone ya. Bawa handphone ya. Anda tidak perlu catat di akhir acara Anda foto ini lah ya. Biar sederhana ya. Oke. Ini acara Anda foto ini, potret. Oke, sekarang Mbak Ibu siapa namanya? Denny ya. Anda fobia ular, betul. Ular karet Anda fobia enggak? Ular karet ya. Mau diterapi dibantu. Mau. Gitu ya. Kalau yang mirip nggak? Mirip nggak? Ularnya? Ya. Kalau mirip? Kalau mirip? Oke, misalnya, ini kan harus ada saudara sama dia. Oke, ini Ibu Deni sekali lagi tujuan kita di sini adalah membantu Ibu, gitu ya. Tapi kalau Ibu misalnya mau dibantu ya kami sangat berterima kasih karena sekaligus praktek bisa ya. Ya. Ayo Bu Deni. Ayo Bu. Kita bawain ular. Pak Indro yang takut.
Dia mendadak ingat ularnya. Jawab. Ini Ayo Bu Deni, bukan ilarnya Pak Indro, Bu Deni. ayo Bu Deni. Ayo. Ini nggak pernah megang ular gue. Ini ular ya. Ini gara-gara ini. Pasep. Saya fobia dolar. Apa pasirnya kenapa? Dolar fobia apa? Pasirnya kenapa? Oke. Kalau pasir caci. Oke Bu Deni, saya sangat senang sekali Ibu mau mengizinkan saya untuk membantu Ibu ya. Jadi yang membedakan antara NLP dengan yang lain, di sini kita tidak mengetahui dan tidak perlu tahu sebab musabab kenapa dia takut ya. Kita nggak perlu tahu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah NLP punya banyak teknik. Jadi bisa satu teknik berhasil bagi orang lain, ada satu teknik yang tidak berhasil bagi orang tersebut. Jadi ada banyak teknik ya. Jadi karena itu Bapak kan belajar tadi apa namanya? Sis pattern, kemudian apa? Anchor, koleksi anchor, kemudian ini phasphobia ya. Oke, Bu Deni, tarik nafas dulu. Oke, hembuskan. Oke. Ibu mau lihat saya merasa tertuduh nih Bu Deni. Ini gara-gara Pak Asep semua nih. Gara-gara udah. Oke, Ibu bisa duduk lebih rileks, santai bersandar saja ya. Oke. Tenang-tenang saja Bu. Oke, tangannya taruh di sini. Terima kasih. Tarik nafas Bu Deni, hembuskan. Oke, bagus sekali. Bu Deni, misalnya kalau ibu sering nonton bioskop, sering ya. Oke, film yang disukai apa? Ya, mana contohnya? Ada. Oke, good. Oke, Bu Deni, nantinya sebentar saya akan minta Ibu untuk mengingat kembali ketika Ibu nonton bioskop ya. Ibu nonton bersama dengan seseorang mungkin atau keluarga mungkin, atau lebih nyaman dengan siapa begini? Biasanya sama kakak. Sama kakak ya. Oke, kita tarik nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Oke, kalau Ibu nyaman tutup mata, silakan tutup mata. Ibu nyaman tutup mata, silakan buka mata. Oke, terima kasih bagus sekali Bu Deni. Ya, silakan tutup mata Ibu. Sekarang Ibu Deni, Anda bayangkan Anda berada di sebuah gedung bioskop, masuk di sana. Pilihlah tempat duduk yang nyaman menurut Anda. Mungkin di bagian tengah, mungkin di bagian agak belakang, atau mungkin di bagian agak depan. Mungkin di samping kiri, mungkin di samping kanan. Duduklah di sana. Jadi Anda melihat ada beberapa orang yang Anda kenal mungkin. Kemudian Anda melihat Anda bersama kakak Anda, sehingga Anda sangat nyaman, amat nyaman di gedung tadi. Kemudian Anda lihat di layar bioskop tadi, ada sebuah film yang diputar. Film itu tentang kegiatan Anda sehari-hari. Gitu ya. Mungkin kalau Anda hobi memasak, mungkin Anda memasak. Kalau Anda lagi bekerja, Anda melihat Anda lagi bekerja ya. Jadi Anda merasa sangat nyaman, aman. Kemudian Bu Deni, di layar bioskop yang besar itu filmnya atau gambarnya diperkecil. Jadi gambarnya tidak seluruh layar, tapi menjadi kecil dan menjadi berwarna hitam putih. Kalau Ibu Deni dapat, tolong anggukkan kepala. Oke, bagus sekali. Jadi Anda lihat di sana, Anda yang lagi melakukan kegiatan sehari-hari, mungkin lagi masak, mungkin lagi kerja, mungkin lagi nonton film juga, atau kegiatan apa yang Anda sedang paling senangi ketika lakukan di rumah ya. Kemudian gambarnya hitam putih dan lebih kecil 1/4 dari layarnya, ya. Oke, bagus sekali. Saat ini Ibu Deni, Anda keluar dari diri Anda, keluar dari tubuh Anda. Bayangkan Anda keluar dari diri Anda. Saat ini Ibu Deni melihat Ibu Deni yang lagi melihat film tentang Ibu Deni. Jadi Ibu Deni melihat Ibu Deni yang lagi melihat sebuah film tentang kegiatan Ibu Deni. Ya, bagus sekali. Kemudian Bu Deni buat layarnya jadi diam seperti foto. Kemudian lebih perbesar gambarnya di layar tadi ya.
Jadi ukuran filmnya sekarang sudah mulai sebesar gambar, sebesar layarnya. Masuk ke dalam layar tadi. Masuk ke dalam layar tadi ya, bagus sekali. Kemudian buat gambarnya jadi sedikit berwarna, agak berwarna. Oke, dari agak jauh Anda melihat, jadi saat ini Ibu Deni melihat Ibu Deni yang lagi melihat Ibu Deni di dalam layar, ya. Kemudian dari dalam layar itu, dari agak jauh ada benda yang namanya ular. Anda bisa buat warnanya jadi merah muda, Anda bisa buat ularnya pakai bandeng mungkin, atau Anda bisa buat gambarnya belang-belang merah kuning, silakan. Kemudian dia dari jauh ngomong, halo Bu Deni. Kemudian Anda percepat gambarnya, dekat, Anda mendekati, dia mendekati Anda buat jauh lagi. Dekat, maju, mundur lagi. Mungkin Anda pegang kepalanya, kemudian dia katakan, au! Kemudian Anda mundur lagi. Kemudian Anda maju lagi, pegang kepalanya, au! Jangan dong! Kemudian Anda mundur lagi. Kemudian Anda maju lagi, pegang kepalanya, kemudian, kamu genit ya? Kemudian mundur lagi. Kemudian maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Maju, pegang ularnya, mundur lagi. Maju, pegang, mundur lagi. Maju, mundur lagi. Bagus sekali. Saat ini diamkan film tadi menjadi gambar lagi. Jadi sekarang Ibu Deni melihat Ibu Deni yang lagi melihat Ibu Deni yang lagi memegang ular yang warnanya merah muda mungkin, yang ada bintik-bintik merah putih kuning mungkin, yang lagi pakai bandung mungkin. Kemudian Ibu Deni saat ini masuk kembali ke dalam diri Ibu Deni. Jadi saat ini Ibu Deni tinggal melihat Ibu Deni yang ada di dalam layar. Jadi kalau dapat anggukan kepala Anda. Saat ini Ibu Deni melihat Ibu Deni yang ada di layar. Oke, good, bagus sekali. Saat ini Ibu Deni yang melihat Ibu Deni yang ada di layar. Sekarang Ibu Deni masuk ke dalam layar. Oke, oke, mainkan filmnya, putar filmnya. Lebih cepat, lebih pelan, lebih cepat, lebih pelan. Ya. Perlahan keluar dari sana. Oke, tarik nafas Anda. Hembuskan. Oke, tarik nafas Anda. Hembuskan. Ya, tarik nafas Anda. Hembuskan ya. Perlahan buka matanya. Ya. Oke, Bu Deni, apa yang Anda rasakan? Ya. Takut ya. Oke, misalnya begini Bu Deni, setiap orang termasuk saya ya, kalau misalnya disuruh pegang ular kobra ya saya juga takut karena itu manusiawi ya. Tapi mungkin di satu saat tanpa sengaja mungkin ya, sengaja atau tidak sengaja Anda jalan-jalan ke mall atau kemana, di sana ada misalnya ya, di sana ada apa namanya, ada ular ya, yang ular mainan namanya plastik ya. Apa yang Anda lakukan? Apa ya? Oke ya. Kemudian misalnya Anda nonton TV ya, di sana Animal Planet atau apapun, tanpa sengaja Anda lihat channelnya, ya ada ular di sana. Toh bagi saya sih tidak ada manfaat Anda memegang ular kobra gitu ya, karena toh itu tidak ada hubungannya dengan kepentingan kita ya Bu Deni ya. Oke, misalnya kalau ular yang tadi saya bawa di sini agak dekat, bisa? Agak dekat ya. Pintunya. Oke, misalnya tadi ya, dekat seperti ini. Kemudian misalnya agak dekat seperti ini. Kemudian Ibu Deni bisa disuruh pegang. Ya, kemudian Anda bisa. Kalungkan Bu. Wow. Oke ya, kita tepuk tangan untuk Ibu Deni ya. Bu Deni belum selesai nih Bu Deni, turun duduk lagi. Nah, kita future facing lagi ya. Ibu Deni nanti mungkin besok, mungkin lusa, mungkin kapanpun ya, Anda secara tidak sengaja, atau ini kan Anda pegang juga enggak ada apa-apanya, coba pegang lagi kan enggak ada apa-apanya ya. Oke, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin kapanpun secara tidak sengaja mungkin ya Anda jalan-jalan ke mall, atau mungkin ada kemanakan Anda yang membawa mainan seperti ini ya, apa yang akan Anda lakukan? Dipegang aja ya. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Deni. Oke, sekali lagi sama-sama katakan. Dan trauma itu selalu kemungkinan terjadi, ada ya. Jadi misalnya sekarang sudah tidak ada lagi traumatiknya, kemudian suatu saat dia ketemu suatu kejadian, pengalaman yang membuat dia traumatik. Ada lagi nanti. Ya, ada lagi. Ya.
Nanti Bapak sebentar sama Pak Asep lah, saling pegang-pegang. Ini kelihatan suka pegang ular Pak Asep. Tolong diberikan pegangan, tolong berikan beliau lah. Ular pasar lebih panjang. Kau tahu Pak? Oke, good. Bisa jelas? Jelas? Oke, sekarang Bapak Ibu kita break dulu. Oke, Anda break 30 menit cukup ya? Cukup. Kemudian usahakan kita masuk jam berapa? Jam 16.00 pen. Ya bisa ya? Merah. Oke, Pak Yohanes sama Bapak ini siapa yang merah? Oke, Bapak Ibu. Ini. Saya punya banyak teknik. Oke, saya punya banyak teknik yang ingin saya diskusikan. Tetapi kalau Bapak Ibu berkenan dengan memberikan sikap yang cepat, gitu ya. Jadi misalnya breaknya masuknya cepat dan sebagainya. Semakin banyak waktu yang kita miliki, semakin banyak ilmu yang bisa kita sharingkan. Saya ingin berbagi, tetapi kalau waktunya terbatas, ya jangan saya juga mohon maaf nih Bapak Ibu, ya. Apalagi kan sini ada teman kita yang mau berangkat, setuju ya? Jadi kita bisa lebih cepat, setuju? Agar Bapak Ibu bisa dapat juga lebih banyak, karena saya ingin memberi lebih banyak daripada yang Bapak Ibu sebenarnya harus dapatkan. Ya, setuju ya? Boleh ya? Kata Pak Asep. Oke, good. Sekarang Bapak Ibu sekalian, waktu Anda, sekali lagi, Anda tolong amati prosesnya, Anda rasakan prosesnya, hasilnya nomor sekian, hasilnya tidak harus sekarang. Tapi dari proses tadi, kalau ada yang belum jelas atau yang bingung, kebetulan masih ada saya, Anda bisa bertanya. Ya, Anda concern ke prosesnya dulu. Kalau prosesnya jadi, hasilnya pasti jadilah. Ya Pak Asep ya. Ngecek burung lagi. Kamu tanya. Oh. Boleh? Oh, Boleh. silakan. Di antara yang tadi ini gambar ini, ada yang belum jelas apabila orang itu melihat ke atas. Tandanya. Oh. Kan aku nggak ke kiri, nggak ke kanan. Terus apabila orang itu melihatnya ke bawah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Jadi mana itu menilainya? Oh iya, kompak. Oke, ini Bapak Ibu Anda tanyakan beberapa pertanyaan. Kalau sempat kita bahas, tapi concern saya adalah menyelesaikan materi. Setuju ya? Karena kalau kita bahas semua ini materi nggak selesai. Tapi saya catat di sini Mas. Saya tampung. Siap. Ya, namanya ditampung ya bisa dialirkan atau tetap ditampung terus. Hari Ya. Oke, good. Sekarang sudah siapa merah siapa putih sudah. Sekarang waktu Anda 55 menit. Waktu Anda berapa lama? 55 menit. Anda lakukan yang fast phobia model. Setuju ya? Anda cari tahu saja atau Anda amati atau belajar prosesnya dulu lah. Hasilnya nomor sekian. Bisa paham maksud saya? Ya. Mau saya ulangi lagi? Oke, saya ulangi secara cepat ya. Tolong perhatikan ya. Pertama kali pastikan bahwa klien Anda sering atau pernah nonton bioskop. Ya, kalau enggak ya tancap loh. Ya. Kemudian yang berikut adalah suruh beliau pilih sebuah tempat duduk yang nyaman di ruangan bioskop tadi. Bisa di bagian tengah, depan atau belakang, ya. Kemudian pastikan bahwa dia berada di samping orang-orang, nanti handphonenya tolong dimatikan ya. Berada di samping orang-orang yang dia senangi. Jadi dia tidak berada sendiri di sana untuk membuat dia nyaman. Oke, paham? Jelas? Jelas? Kemudian di langkah pertama, dia memilih satu posisi di dalam gedung bioskop, misalnya seperti ini. Kemudian dia memilih seperti ini, dan seluruh klien Anda melihat ke layar. Melihat kemana? Layar. Di layar itu dia lagi melakukan kegiatan yang natural, bisa memasak, mengemudi, mandi atau apapun. Yang pasti jangan melihat orang lain yang lagi mandi, terutama Pak Asep. Ya. Mengerikan. Kemudian Bapak Ibu, di layar ini film yang ada di situ tentang kegiatan harian dia buat lebih kecil dibandingkan ukuran layarnya. Ya. Jadi ukuran gambarnya cuma kecil. Ya. Kemudian hitam putih. Kemudian apa? Jadi dia
melihat dirinya yang lagi melakukan sesuatu di depan layar. Bisa paham? Langkah berikutnya adalah keluar dari diri Anda dan Anda melihat Anda yang lagi melihat Anda dalam layar. Keluar dari dirinya, ini dirinya, dia keluar. Kemudian dia melihat dia yang lagi melihat dirinya di dalam layar. Paham maksud saya? Ya, namanya disasosiasi ganda. Ya, saya melihat saya yang lagi melihat saya di dalam layar. Ya, kenapa? Karena ini untuk menurunkan intensitas ketakutan dia. Ya, kalau Anda perhadapkan langsung dengan ketakutan, dia akan takut. Gitu ya. Misalnya tadi Ibu Deni, ketika saya tunjukkan ular pertama kali kan Anda begitu takut ya. Kenapa? Karena Anda intens berada di situ. Tapi ketika Anda di layar bioskop, gimana? Anda merasa lebih aman karena Anda tidak merasa terlibat. Betul ya? Jelas? Jelas? Karena klien Anda tidak merasa terlibat. Kan dia melihat dirinya yang lagi melihat dirinya. Betul? Kan bukan dia. Jelas? Jelas? Oke ya, jadi ini penting sekali. Penting sekali ya. Nah, sampai di sini langkah ketiga adalah diamkan film tadi. Jadi ini kan sebuah film tadi ya, tentang dia lagi mengemudi mungkin, lagi makan. Ingat, gunakan kata mungkin. Gunakan kata apa? Karena tidak ada yang pasti bagi Anda, belum tentu pasti bagi klien Anda. Kalau Anda ngomong, tolong lihat film Anda lagi mengendarai mobil. Kemudian dia tidak pernah dan tidak bisa gitu. Gambarnya akan muncul. Ya, bisa jelas Bapak Ibu ya? Paham? Oke, kemudian diamkan filmnya. Jadi filmnya kan jadi foto. Paham ya? Kemudian diamkan filmnya masuk ke dalam layar bioskop. Jadi dia yang tadinya di sini, dia masuk ke dalam layar. Masuk ke dalam layar. Masuk ke dalam layar ya. Oke ya. Sekarang buat layar film tadi berwarna. Bayangkan di depan Anda ada benda yang Anda takuti. Jadi sekarang konsepnya adalah dia yang lagi melihat dirinya. Ya. Ya. Kemudian bayangkan gambar yang Anda takuti, misalnya ular dan sebagainya ya. Kuncinya di sini Bapak Ibu. Kunci yang pertama adalah harus ada disasosiasi. Anda tidak terlibat. Karena Anda tidak terlibat, beda tadi saya tampakkan ular kepada Bu Deni, dia terlibat. Tapi saya menyuruh dia yang lagi melihat dirinya di dalam layar, dia tidak terlibat. Karena dirinya yang terlibat, bukan dia. Ya, bisa paham? Bisa paham? Dia tidak terasosiasi. Tidak berhubungan langsung. Ya, bisa paham ya? Kemudian kunci yang pertama itu. Kunci yang kedua adalah Anda maju mundurkan filmnya. Anda rusak filmnya dengan maju mundur. Itu kunci keberhasilannya. Ya, bisa jelas ya? Jadi Anda bisa rekayasa. Ularnya Anda ganti. Ini hasil penemuan saya. Dari banyak sekali terapi saya temukan seperti ini. Ularnya kita bisa ganti, buat yang lucu. Tadi saya bilang ularnya warna merah muda, dia tertawa ya? Kalau Anda perhatikan ya, dia mulai senyum ya, Bu Deni ya. Kemudian pakai bando, kemudian Anda rusak gambarnya. Halo, apa kabar? Hai. Kalau pasien kan bisa biasa kan gitu. Jadi beliau kan fleksibel juga. Oke, jadi Anda rusak suaranya, rusak gambarnya. Paham? Kemudian Anda maju mundurkan. Jadi menyuruh klien Anda melihat ular, maju pegang, kemudian mundur. Maju pegang, kemudian mundur. Berapa kali terserah. Bisa 5 kali, bisa 10 kali. Kenapa tidak 100 kali kelamaan? Ya, capek deh. Nanti ularnya ngomong capek deh. Ya, jelas? Sesudah sampai di sana, maju mundur, sesudah sampai di sana dia keluar. Dia keluar, masuk lagi dari sana masuk lagi ke dalam dirinya. Selesai. Kemudian Anda tes. Yang penting Bapak Ibu Anda berhasil memaju mundurkan tadi, sebenarnya sudah sembuh. Bisa paham? Itu maju mundur Jelas. kan menyentuh barang. Menyentuh barangnya Pak. Barang pasar. Fobianya. Soalnya itu maju mundurkan filmnya gitu. Iya, maju mundurkan filmnya. Jadi filmnya yang tadi ya, dia lihat film yang tadi di dalam layar, dia maju pegang ularnya bisa, atau mendekati, nggak usah pegang bisa. Yang penting mendekati, menjauh, bisa ya? Ya, bisa jelas? Kalau orangnya nggak pernah nonton bioskop, Televisi. Bayangkan Anda lihat sebuah televisi, kemudian perkecil ukuran televisinya, buat hitam putih. Ya, pertanyaan bagus sekali. kalau kita misalnya nggak, kalau kita ya ini kan latar
perhatian kan di muka. Hmm. Kita nggak ada sesuatu yang kita Pura-pura. takut. Pura-pura aja ya. Takut. Kejadian boleh, kejadian boleh. Iya boleh, boleh. Trauma bisa juga. Ya, good. Oke, kemudian tadi yang di belakang dulu, kemudian nanti Bapak. Kemudian siapa tadi di belakang angkat tangan? Oke, Pak Magda. Oh, jadi sesaat sebelum insiden fobia itu terjadi, jadi gambar yang ada di dalam layar itu based on true event atau imajinasi? Oke, good. Yang di halaman 97 ini cara yang 87 ini cara yang lain. Ini cara yang lain. Anda saya berikan dua cara. Cara yang ini atau cara yang itu. Karena kalau saya baca buku NLP itu ada banyak cara. Konteksnya hampir sama, tapi penerapannya berbeda. Kalau saya pakai cara yang ini. Karena kalau saya perhadapkan langsung dengan kejadiannya, ketika pertama kali langsung nonton film fobianya, biasa orangnya takut. Jadi dia nonton film natural dulu, ya. Yang kegiatan sehari-hari lah. Dia mau masak, mau nonton TV juga bisa. Bisa Pak Magna ya? Ya gitu ya. Oke, kemudian Bapak silakan. Saya masih agak sedikit bingung kenapa layarnya yang mengangkat pertama layarnya dibuat kecil terus hitam putih tujuannya apa? Oke, good. Kenapa layarnya dibuat kecil dan hitam putih? Untuk menurunkan intensitas ketakutan. Kan belum ada nalarnya di situ. Tidak apa-apa. Untuk dari bukunya, dari semuanya begitu. Oke, untuk menurunkan intensitas nih. Oke, itu sebenarnya untuk menurunkan intensitas. Nah, saya nggak tahu. Tadi memang bisa dicoba sih Pak. Itu pertanyaan bagus sekali. Bisa dicoba langsung. Jadi ini hasil penelitian saya yang efektif. Bapak bisa juga coba langsung layarnya tidak perlu dikecilkan. Ya langsung saja, bisa juga Pak. Itu pertanyaan bagus sekali. Oke, sama-sama katakan. Terima kasih Pak Indro. Oke, good. Ada lagi yang terakhir. Oke, Ibu. Mau tanya Pak, itu kan tadi praktek terus membayangkan yang sesuatu yang ditakuti itu dalam bentuk yang lucu, dirusak gambarnya, dirusak suaranya gitu kan. Iya. Pernah nggak ada kejadian setelah itu pas diperlihatkan yang mainan itu kan bentuknya beda, hampir seperti betulan. Iya. Tetap